Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia menarik pocong kecil teman-teman. Kayak pocongan kecil teman-teman. Saya sempurnakan aja mbak. Biar warga kampung sini tuh tenang. Tidak ada teror lagi yang menghantui anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome to my channel Sang Musafir. Alhamdulillah malam hari ini saya masih dipertemukan dengan panjenengan, masih bisa menyapa panjenengan semua. Dan saya merasa bangga, alhamdulillah di setiap saya melakukan eksplorasi, melakukan observasi di tempat-tempat yang terasa sangat ekstrim dan mengerikan. Alhamdulillah dari semua penonton Sang Musafir itu hadir mendoakan saya, Mas Arhan, dan satu lagi teman saya itu Mas Davi. Jadi di kesempatan malam hari ini saya mendapatkan laporan dari salah satu narasumber di tempat ini teman-teman. Alhamdulillah saya udah duduk di sini di depan rumahnya, dan ini di belakang rumah. Ini rumahnya ini teman-teman. Tapi mohon maaf, narasumber itu tidak bisa hadir dikarenakan mohon maaf banget ini sakit. Karena kejadian kemarin itu menimpa ke anaknya. Anaknya itu melihat sosok wanita berbaju putih, berambut hitam panjang. Itu berdiri di atas tembok. Kalau tembok rumah yang seperti ini kan belum ada plafonnya, itu berdiri situ dengan tatapan yang sangat tajam, yang sangat mengerikan. Alangkah terkejutnya anak itu lari memeluk ayah dan ibunya sambil menangis. Dan dari kejadian itu bapaknya langsung drop, langsung sakit memikirkan anaknya kenapa bisa dihantuin seperti itu, diganggu. Bukan cuma satu rumah, dua rumah, bukan. Hampir setiap malam di desa sini tuh yang mempunyai anak kecil di bawah 4 tahun itu sering melihat. Makanya di kampung sini tidak ada aktivitas warga karena warga juga tidak mau keluar teman-teman, takutnya apa, tiba-tiba nongol depan mereka. Dia juga yang mempunyai rumah satu-satu itu menjaga anaknya, takutnya digangguin sama makhluk apa entitas yang berbaju putih dan berambut panjang. Dan saya juga merasakan di sini keheningan, kesepian di tempat ini teman-teman. Kalau seumpama narasumber tadi mau keluar menemui saya, mungkin bisa secara detail. Tapi berhubung dari narasumber itu juga takut, tidak mau keluar, yaudah. Yang penting saya udah mendapatkan informasi dari kejadian itu. Sosok apa entitas wanita berbaju putih dan berambut panjang hitam itu melakukan teror kepada anak kecil. Saya coba untuk melakukan dan melihat salah satu rumah, dan juga di sini ada rumah juga, ini ada rumah tapi yaitu teman-teman nggak ada warga apa yang punya rumah itu keluar. Dan ini juga sepi nih teman-teman tuh, karena rumah di sini juga berjarak sangat jauh, juga sepi teman-teman, nggak ada aktivitas warga.
Ini juga ini nggak ada aktivitas warga yang nongkrong di rumah, depan rumah sendiri tuh nggak ada. Biasanya dari laporan warga itu jam segini tuh sebelum kejadian sosok entitas yang itu berambut hitam, berbaju putih itu melintas di sini tuh menghantui warga di sini, kampung sini tuh warga biasanya pada duduk-duduk depan rumah pada ngopi itu. Ini juga tuh nggak ada aktivitas warga sama sekali teman-teman. Dan saya coba akan melanjutkan observasi tapi bukan di itu di desa, takutnya mengganggu warga juga. Saya coba akan melakukan penarikan sosok itu teman-teman, biar tidak mengganggu warga yang berada di rumah. Kalau seumpama entitas itu hadir dalam perkampungan di tengah-tengah kerumunan warga, mungkin warga pun akan terkejut, akan lari berhamburan. Saya minta tolong pada panjenengan semua, bantu doa, bantu sholawat. Semoga misi malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Amin ya robbal alamin. Ini juga ada kandang kambing ini karena dekat juga sama perkampungan ini. Oke teman-teman, sedulur, saya akan membuka portal gaibnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohon maaf, saya tidak membakar dupa dikarenakan dupanya ketinggalan tadi, juga tinggal sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa yang ada di sini, hadirlah, wujudlah. Entitas yang ada di sini hadir, wujud dalam bentuk apapun. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Hadirlah, wujudlah. Saya sudah membuka portal gaib di sini. Hadir. Coba kita cari sumber suaranya teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kita cari teman-teman sumber suaranya. Astagfirullahaladzim.
Melihat kayak ada darah, kayak ada darah teman-teman. Tuh, coba. Tuh, astagfirullahaladzim, darah lagi teman-teman. Darah lagi. Astagfirullahaladzim. Siapa? Hadir? Apa kamu di atas? Begitu saya ngesot darahnya, langsung sekiki kan? Astagfirullahaladzim. Lihat teman-teman, lihat. Begitu saya membuka cakra gaibnya, portal gaibnya, langsung disambut dengan suara-suara. Lihat teman-teman. Siapa? Hadir? Jangan cuma bersuara kamu. Tuh, darah lagi tuh, banyak. Tuh, tar dulu teman-teman, tar dulu. Tuh depan ada yang menetes darah itu di daun. Saya coba ambil. Tuh, anjir. Tuh. Darah apa ini ya? Tapi baunya darah manusia teman-teman. Astagfirullahaladzim. Darah bercucuran di mana-mana teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sini nggak ada darah. Astagfirullahaladzim. Tuh. Darah lagi teman-teman. Tuh. Darah lagi. Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. 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 Dia kayak menarik. Apa ini teman-teman? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia menarik. Pocong kecil teman-teman. Kayak pocongan kecil teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Kemana perginya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Astagfirulla
Mbak, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hai makhluk, entitas yang ada di sini, kenapa kamu tiba-tiba hadir di hadapan saya, bikin saya jantungan? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Entitas yang tadi teman-teman datang pergi, datang pergi. 2 kali dia bikin saya kaget teman-teman. Dan saya coba akan tarik sosok entitas tadi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dan saya ingin menggali informasi tentang entitas tadi. Apakah entitas tadi yang dimaksud dengan warga desa sini? Akbar! Alhamdulillah. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu, Mbak, yang sering meneror warga dan anak kecil di kampung ini? Kenapa? Oh, jadi dulu suami Mbak ini melakukan ritual pesugihan itu. Oh, iya, iya, iya. Dan Mbak meninggal dalam keadaan melahirkan. Dan Mbak ini menaruh dendam karena Mbak waktu melahirkan Mbak meninggal bersama anaknya. Karena Mbak ya, karena Mbak melahirkan dalam kondisi meninggal karena suami Mbak melakukan ritual itu. Jadi tujuan Mbak meneror kampung sini, menakut-nakuti anak kecil, karena kampung sini sering berbuat maksiat. Ada yang hamil di luar nikah, kumpul kebo,
Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi. Ya, jadi saya tahu Mbak. Yang Mbak katakan tadi, Mbak meneror kamu sini karena sering berbuat maksiat. Ada yang hamil di luar nikah. Ada yang kumpul kebo. Dan Mbak dendam kepada warga di sini. Bukan warga di sini, bukan. Warga yang melakukan maksiat ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh, ya. Oh, jadi Mbak ini anak dan Mbaknya ditumbalkan sama suaminya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Dan gagal, ritualnya gagal, dan Mbak meninggal sama bayinya. Dan berarti Mbak yang katakan tadi itu karena Mbak seneng melihat kampung sini itu paling seneng berbuat maksiat. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang kumpul kebo, bahkan pada minum-minuman di sini. Dan satu lagi, kenapa Mbak menghantui anak kecil itu? Oh, karena Mbak pengen bermain sama anak kecil itu. Kenapa? Dari menurut laporan warga yang bilang sama saya itu, Mbak itu duduk di atas tembok itu dan Mbak itu melihat anak kecil itu yang tadi melaporkan pada saya. Anak kecil itu lapor ke ayahnya itu. Kenapa dengan tatapan sangat tajam? Kenapa? Oh, kamu ingin menyerap energinya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Buat keabadian kamu. Karena anak kecil itu masih suci. Apalagi balita. Maksudnya apa? Astagfirullahaladzim. Oh itu. Itu siapa? Anak kamu. Allahu Akbar. Jangan kamu melakukan teror kepada anak kecil. Dia akan terganggu. Tolong. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mbak mau kemana? Mau kemana? Mbak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia menarik pocong kecil itu, teman-teman. Mbak, mending Mbak saya sempurnakan saja. Daripada Mbak sering mengganggu anak kecil di sini, mending Mbak sempurnakan saja. Biar warga di sini, anak-anak kecil di sini tidak gelisah kalau tidur malam-malam.
Mbak jangan pergi. Kenapa kamu pergi? Kenapa? Allah Akbar, dia tetap mau pergi teman-teman. Dia tetap mau pergi. Meninggalkan saya. Kita kunci dulu yuk. Allah Akbar. Saya sempurnakan aja mbak. Biar warga kampung sini tuh tenang. Tidak ada teror lagi yang menghantui anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Jadi teman-teman, dan saya mau bercerita sebentar sama panjenengan semua. Jadi mbak yang tadi itu tidak serta-merta itu meneror anak kecil yang 3 tahun, apalagi balita itu, karena dia masih suci teman-teman. Dia masih suci, dan kesucian itu yang membuat dia akan semakin kuat. Tapi dari segi itu efeknya sangat mengerikan sekali. Ketika anak itu tumbuh dewasa, dia akan diganggu dengan jin-jin. Dan mengakibatkan juga kejadian yang sangat mengerikan, yaitu sering sakit-sakitan, badannya akan terasa panas, mentalnya juga akan merasa terganggu teman-teman. Karena entitas tadi itu paling senang kalau mengganggu anak bayi dan anak kecil. Karena dia senang dengan suara tangisan anak kecil itu. Astagfirullahaladzim. Dan efek dari itu ya teman-teman, dari seumpama dari balita itu yang kecil, bayi ini pasti akan rewel. Tiap malam rewel karena digangguin sosok tadi, entitas tadi. Tiba-tiba sakit mendadak itu, dan susah tidur. Karena yang tadi saya berbicara pada entitas tadi itu, dia meninggal dengan penyesalan sangat besar, dan kesucian bayi menjadi pengganti jiwa yang hilang dari dirinya teman-teman. Dan saya bilang tadi, entitas tadi itu bekerja untuk mencari entitas yang lebih kuat, dan akan menandai bayi yang kelak akan tumbuh dengan nasib berat atau sering diganggu dengan hal-hal gaib teman-teman. Jadi buat panjenengan itu yang mempunyai anak kecil di bawah 3 tahun, apalagi balita, tolong, yang paling, kalau anak kecil 3 tahun pasti kan bisa ngomong. Ketika melihat apa, pasti dia akan ngomong sama orang tuanya. Beda sama dengan yang bayi, dia akan merengek, dia akan nangis. Lah itu, dia badannya akan panas. Dan oleh sebab itu, buat panjenengan yang mempunyai bayi balita itu masih di bawah 1 tahun, di bawah 2 tahun lah, intinya gitu ya teman-teman ya. Tolong sebelum tidur itu digendong dulu, dibacain sholawat, mendengarkan ayat suci Al-Quran, biar tenang. Insya Allah tidak akan diganggu.
Dan ini menjadi pertanda juga buat ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, tolong dijagalah. Tolong dijaga. Kalau mau tidur ya tadi dibacain sholawat. Terus kalau bisa sambil mengaji itu, biar tidurnya itu tenang, tidak diganggu teman-teman. Pasti orang tua itu mengira tangisan bayi pasti dikira hal-hal biasa. Apa yang mungkin dibilang sakit biasa. Padahal yang tadi entitas tadi itu menggoda bayi itu paling senang. Jadi teman-teman, apa yang tadi saya bicarakan pada panjenengan itu semoga bermanfaat. Kita ambil sisi positifnya dari eksplorasi malam hari ini. Semoga dengan kejadian ini para ibu-ibu yang mempunyai anak kecil, balita yang di bawah 4 tahun itu, yaitu sebelum tidur membaca dulu, baca doa sebelum tidur, kalau bisa sambil sholawatan. Insya Allah mereka ya tidak akan diganggu dengan hal-hal yang gaib, apalagi makhluk seperti tadi, entitas yang seperti tadi teman-teman. Karena banyakkan mungkin orang tua capek, tidak memikirkan anaknya tidur membaca doa apa tidak, itu sangat berbahaya sekali. Akan mengganggu pertumbuhan, akan mengganggu mentalnya juga teman-teman sedulur. Jadi kita tutup dulu portal gaibnya yang di sini. Alhamdulillah, kalau sosok tadi tidak saya leburkan, tidak saya sempurnakan, itu sangat berbahaya sekali dengan warga kampung sini. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan nama desanya karena takut mengundang pro dan kontra teman-teman. Dan satu lagi, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya teman-teman. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, ada omongan yang enak didengar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.